Selamat menyaksikan. Aku selalu merasa bahagia berada di sini. Tapi gedung kebudayaan ini sudah menjadi puing-puing. Tidak asik lagi. Pagi yang cerah. Cerah sekali. Tapi mataharinya agak panas, Jim. Ya, kau masih 20 tahun. Aku merasa lebih letih dari biasanya. Pergilah, kalau kau ingin menemui tukang gambarmu itu. Dia itu bukan tukang gambar, Jim. Aku kan cuma ingin digambar saja. Tapi ia lebih tepat disebut sebagai tukang gambarmu. Temui saja dia, tapi jangan sampai terlalu lama. Boleh? Silahkan, tapi jangan sampai kau terkena rayuannya. Oke, Jim. Tunggu dulu. Apa lagi, Jim? Berikan dulu remah-remah roti itu. Iya, lupa benar aku. Sebentar, Jim. Aku tahu pikiranmu sudah melekat ke sana. Temui saja dia, tapi jangan sampai kau tidak mendengar panggilanku. Oke, Jim. Dah. Mereka datang. Mereka tahu kapan mesti datang menemui aku. Ini untuk yang putih. Dan ini untuk yang coklat. Dan ini untuk yang kecil tapi menggemaskan. Dan itu yang besar, kenapa harus selalu duluan? Itu setelah mematuk langsung pergi ke dahar, menyendiri. Agaknya ia suka berfilsafat. Tapi dari mana mereka semua ini datang? Seperti kabar angin, meluas dengan mudah. Jangan bertengkar, jangan bertengkar. Masih banyak. Besok akan kubawakan yang lebih banyak lagi. Membuang-buang waktu saja. Seniman otak itu suka sekali bicara yang bukan-bukan. Duduk di sini saja, Om Sud. Ada ibu-ibu cantik. Tidak, Cok. Aku muter sendiri. Tetapi tidak ada bangku kosong, Om Sud. Yang di sana itu kan milikku. 3 orang seniman sedang duduk di sana, Om Sud. Singkirkan saja mereka. Sudah pergi? Tentu belum. Sepertinya mereka sedang didiskusi ke kebudayaan, Om Sud. Om Sud kan tahu bicara kebudayaan itu sesuatu yang rumit sekali. Tidak ada harapan lagi. Ayo, coba. Awas, hati-hati. Apa
Nyonya berbicara dengan saya. Ya, dengan Tuan. Ada apa? Tuan telah menakuti merpati-merpati saya. Peduli apa dengan burung-burung itu? Apa? Hah? Ini ruang kebudayaan, Nyonya. Ruang umum. Dulu, di situ ada teater tertutup, laga-laga, ruang pameran, dan berbagai tempat proses seni lainnya. Lalu kenapa tadi Tuan mengutuki para seniman yang duduk di sana? Nyonya, bahkan berdepan lagi. Dan kenapa tadi Nyonya menegur saya? Hah? Ayo. Buruk amat perangai si tua itu. Kenapa orang harus menjadi tolol dan pandir ketika menikah tua? Syukur ia tidak mendapat bangku. Ayo, carilah bangku sampai kau dapat. Kasihan, ia menyeka keringat di dahinya. Dia kesini lagi. Debu mengepul seperti kereta lewat. Apa sudah pergi seniman-seniman kota yang memperhati? Tentu saja belum, maksud. Semakin besar saja otak mereka. Pemerintah harus segera menyelesaikan gedung kebudayaan ini dan menaruh banyak bangku di sekitar sini. Bangsa aku duduk bersama wanita tua. Selamat pagi. Jadi, Tuan kesini lagi? Ulangi lagi. Takkan belum pernah jumpa. Saya toh cuma membalas salam Tuan. Asoy. Selamat pagi. Mestinya cukup dibalas dengan selamat pagi saja. Tuan seharusnya minta izin untuk duduk di bangku saya ini. Ini kan bangku umum. Lalu kenapa bangku yang di sana itu Tuan katakan milik Tuan? Sudah. Dasar perempuan tua. Baiknya dia di rumah saja. Merenda atau mengintasi. Sudah, jangan mengoceh lagi. Saya toh tidak akan pergi hanya untuk menyenangkan hatimu. Kalau saja gedung kebudayaan ini selesai dibangun, tentu meriah lagi tempat ini. Apa Tuan biasa menggunakan sapu tangan sebagai lap? Kenapa tidak? Apa Tuan juga biasa menggunakan lap sebagai sapu tangan? Nyonya tidak punya hak untuk mengkritik saya. Toh sekarang saya menjadi tetangga Tuan. Jom, buku. Bosan mendengarkan nonsen macam itu. Alangkah sopan santunnya Tuan ini. Maaf saja. Tapi saya mengharap Nyonya tidak bernafsu campur tangan urusan orang lain. Saya terbiasa melahirkan pikiran-pikiran saya. Nyonya. Jom. Naskah, jom. Ini Om Sun. Saya kira Tuan mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara lagi. Tentunya penglihatan Tuan masih baik, bukan? Tentu lebih baik dari penglihatan Nyonya. Tentu saja. Kalau Nyonya tidak percaya, tanyakan saja kepada kelinci-kelinci dan burung-burung. Kelinci-kelinci dan burung-burung.
Artinya Tuan suka berburu. Iya, Nyonya. Saya pemburu. Memang. Dan sekarang pun saya tengah berburu. Sepertinya begitu. Nyonya harus tahu, setiap minggu saya pergi menyanang bedil bersama anjing saya ke Lubuk Binturun. Iseng-iseng berburu membunuh waktu. Membunuh waktu? Apa hanya waktu saja yang bisa Tuan bunuh? Nyonya kira begitu? Saya bisa menunjukkan kepada Nyonya kepala banteng besar di kamar saya. Meskipun tidak berkuasa. Dan saya bisa menunjukkan kepala elang kecil di ruang tamu saya. Meskipun saya bukan pemburu, tapi berkuasa. Sudahlah, Nyonya. Sudah. Percakapan cukup. Ngomong putus. Tuan menyerah. Tapi saya mau ambil kuyer bersin dulu. Ya. Nyonya mau? Kalau cocok, Ini nomor 1, Nyonya. Nyonya tentu akan suka. biasanya memang menghilangkan pusing. Saya pun begitu. Tuan suka bersin? Ya, kita kan. Persis sama dengan saya. Anjing! Bersin! Anjing! Bersin! Agak enak kan? Saya pun merasa agak enak. Obat itu telah mendamaikan kami rupanya. Saya mau membaca agak keras. Tidak mengganggu kan? Tidak. Tuan tidak mengganggu saya. Silakan sekeras mungkin. Segala cinta itu menyakitkan hati. Tetapi bagaimana juga pun pedihnya, cinta adalah sesuatu hal yang terbaik yang pernah kita miliki. Baik-baik ini dari penyair asing. Anak-anak dari para bunda yang pernah cinta menciumku sekarang seperti bayangan hampa. Baris-baris ini agak lucu juga. Iya, kukira juga begitu. Ada beberapa sajak bagus dalam buku itu. Dengar. 20 tahun berlalu, ia pun kembali. Cara Tuan membaca dengan kacamata kuda itu, kacamata Tuan itu sungguh menggelikan saya. Apa Nyonya bisa membaca tanpa kacamata? Tentu saja. Setua itu. Nyonya main-main saja. Coba saya pinjam buku Tuan itu. "20 tahun berlalu,
Dan ia kembalilah. Masing-masing saling memandang, berkata, mungkinkah dia orangnya? Ya Tuhan, apakah dia orangnya? Hebat, Nyonya, hebat. Saya iri hati pada penglihatan Nyonya. Padahal saya hafal setiap kata dari bait ini. Saya gemar sekali membaca puisi-puisi yang bagus. Sungguh gemar sekali. Bahkan ketika masih muda. Kadang-kadang suka bersyair. Sajak-sajak bagus juga. Iya, Nyonya. Dulu saya adalah sahabat dari Sapardi Djoko Damono, Rendra, dan Ungu. Ya, Ungu. Pertama kali bertemu di Malioboro. Tuan pernah ke Malioboro? Sering juga. Pertama ke sana waktu umur 16 tahun. Tentunya Tuan ke sana naik kereta api kelas ekonomi. Tidak sejelek itu nasibku, Nyonya. Aku memang sudah tua. Tapi belum pernah kenal Sultan Jogja. Saya juga teman Apan. Berjumpa pertama kali di Parangtritis. Saya warga sana. Parangtritis? Benar, Nyonya. Masa mudaku habis di sana. Apa Nyonya pernah ke Parangtritis? Pernah. Tidak jauh dari Parangtritis ada sebuah villa. Dan kalau masih berdiri sampai sekarang, villa itu mampu mengembalikan kenangan-kenangan manis. Saya pernah beberapa musim tinggal di sana. Villa itu tersembunyi di antara pohon jeruk. Dan mereka menyebutnya Villa Blangkon Kuning. Villa Blangkon Kuning. Benar, Tuan pernah mendengarnya? Tidak asing lagi nama itu. Di villa itu dulu ada seorang wanita paling cantik yang pernah saya lihat dan saya kenal. Namanya Raden Ayudawi. Raden Ayudawi ya? Benar. Tak apa-apa, hanya mengingatkan saya pada seorang teman lama. Aneh juga. Memang aneh. Mereka menyebutnya perawan bagai perak. Tepat nih. Perawan bagai perak. Saya sekarang seperti melihatnya kembali. Di jendela di antara kembang mawar merah itu. Apa Nyonya ingat jendela itu? Ya, itulah jendela kamarnya. Dia suka berjam-jam di jendela. Dulu dia memang suka begitu. Dia gadis dia. Manis pakai kembang lembu. Rambutnya hitam. Sungguh mengesankan sekali. Mengesankan sampai kapan saja. Tubuhnya ramping sempurna. Betapa Tuhan telah menciptakan keindahan semacam itu. Dia seperti impian saja. Seandainya Tuan tahu bahwa impian itu sekarang ada di samping Tuan, Tuan akan sadar impian macam apa itu. Dia gadis malang yang gagal cinta. Betapa sedihnya. Nasib malang meminta yang lain.
Apa Tuan pernah mendengar kabarnya? Iya, Nek. Pernah. Dia di apa? Oh, Nasib malang meminta yang lain. Sultan Salman, mahasiswa DO Fakultas Seni. jago cinta cakap itu. Peristiwa cinta yang sama. Ya, duel itu. Tepat. Duel. Si jago cinta itu adalah saudara sepupu saya. Saya sangat sayang sekali kepadanya. Ya, saudara sepupu. Seorang teman telah menyurati saya dan bercerita tentang saudara sepupu Tuan itu. Setiap pagi lewat di depan jendela kamarnya dengan naik ontel, lalu melemparkan kembang yang segera disambut oleh gadisnya. Dan tak lama kemudian, dia, saudara sepupu saya itu, lewat lagi di bawah jendela dan menerima kembang dari atas. Begitu. Benar. Dan keluarga gadis itu ingin agar ia kawin dengan saudagar yang tidak ia cintai. Dan tak lama kemudian, si saudagar itu datang dengan tiba-tiba dan menghina saudara Tuan itu. dan pertengkaran pun terjadi. Dan kemudian duel. Ya. Pada pagi hari, waktu matahari terbit, dan si saudagar itu luka-luka parah. Saudara sepupu saya bersembunyi dan melarikan diri. Tuan sepertinya tahu benar ceritanya. Nyonya begitu juga agak. Kan sudah saya katakan tadi, seorang teman telah menyurati saya. Saya juga diceritai oleh saudara sepupu saya. Apa Tuan juga yang menasihati saudara Tuan itu untuk melupakan Daud? Tidak. Saudara sepupu saya tidak pernah melupakannya. Bagaimana bisa begitu? Akan saya ceritakan kepadanya. Anak muda, Sultan Salman itu bersembunyi di rumah saya. Takut menanggung akibat buruk sehabis menang duel itu. Dari rumah saya, dia terus lari ke Padang. Dia kirim-kirim surat kepada Laura, kepada Dahlia maksud saya. Tentunya surat-surat itu jatuh ke tangan orang tuanya. Buktinya tak ada balasan. Kemudian dia pergi ke Jogja, menempat menjadi sutradara dan penyair dari sekolah ke sekolah yang lain, dari kampus ke kampus yang lain. Ia jatuh sakit, kemudian meninggal atas tumpukan puisi-puisi dan sajak-sajak yang belum dibukukan. Dusta kotor belaka. Saya tak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Tuan tentunya telah dirundung oleh kesedihan yang teramat sangat. Memang betul. Memang betul. Dia seperti saudaraku sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian
Dawia telah melupakan memburu, bermain seperti biasanya. Tidak, tidak. Dia tak pernah meratapinya. Itu tidak benar, Tuan. Sama sekali tidak benar. Biasanya perempuan kan memang begitu. Kalaupun itu sifat perempuan, perawan bagai perak adalah terkecuali. Teman saya itu menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun, tak selembar surat pun tiba. Dan pada suatu senja ketika matahari terbenam, teman saya itu berlari meninggalkan kediamannya menuju ke pantai tempat kekasih hatinya menanamkan nama baik. Lalu dia menuliskan namanya di pasir. Ombak menyanyikan tembang duka teramat dalam. Lalu air pasang datang dan menyapu gadis itu dari permukaan bumi. Ya Tuhan. Dan para nelayan di sana sering menceritakan bahwa nama yang ditulis oleh gadis itu lenyap di telan air pasang. Toh aku tidak bisa mereka-reka kematianku lebih kejam lagi. Dia berdosa lebih ngeri daripada dusta. Oh, Dawiyah yang malang. Wahai Sultan Salman yang malang. Aku tak akan menceritakan kepadanya bahwa aku kawin 2 tahun kemudian setelah pertengkaran itu. Aku tidak akan menceritakan kepadanya bahwa 2 bulan kemudian aku mengawini penari Rangka, mahasiswi pokar daripada Panjang. Nasib di dunia kesenian memang aneh. Di gedung kesenian yang terbengkalai ini, Tuan dan saya, 2 orang yang asing, telah bercerita tentang teman lama, kisah cinta mereka yang telah bertahun berlalu. Seperti sudah akrab benar kita ini. Memang aneh. Pertama-tama kita bertemu tadi, kita bertengkar. Tuan juga tadi yang mengganggu merpati-merpati saya. Memang agak kasar saya. Memang kasar. Tuan kesini lagi besok. Tentunya. Dan takkan lagi mengganggu merpati-merpati itu. Saya akan membawa remah-remah. Terima kasih. Burung-burung selalu tahu berterima kasih. Oh iya, mana pembantuku tadi? Nyunyun? Tidak salah. Inilah Raden Ayu Dawia. Nah, itu dia. Nyunyun. Itu si Ajo. Masih menggambar saja dia di pos. Tidak, saya sudah berubah tua. Biarlah ia mengangankanku sebagai seorang gadis yang menanti di bawah jendela. Tidak. Aku tidak akan menceritakan kepadanya siapa aku ini sebenarnya. Jim, Biarlah dia mengenangku sebagai seorang sutradara yang suka membacakan sajak-sajak romantis untuknya. Jim, ada tukang gambar itu berikan sesuatu untuk Jim. Terima kasih. Hari ini sungguh menyenangkan, Tuan. Ini memang sungguh menyenangkan, Nyonya. agak panas hari ini. Ya, pagi yang cerah. Tuan, besok ke bangku Tuan. Tidak, Nyonya. Saya akan ke sini. Kalau Nyonya tidak berkeberatan.
Bangku ini selalu menanti kehadiran Tuan. Akan saya bawa remah-remah roti. Ya, besok pagi jadilah. Iya, Nona. Besok pagi. Apa yang Tuan kerjakan? Jong! Jong! Tim. Tim. Om Sud,